Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang saya banggakan, yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang membuat produk kerajinan dari bahan limbah organik lunak. Yang mana pada video sebelumnya Ustadz sudah jelaskan mengenai pengertian limbah organik dan jenis-jenis limbah organik, baik itu lunak ataupun keras. Untuk hari ini Ustadz akan membuat produk kerajinan dari bahan limbah organik lunak. Yang pertama, kita akan membuat kerajinan tas dari bahan pelepah pisang. Yang mana pelepah pisang ini merupakan salah satu limbah organik lunak ya. Nah, itu mengapa dia lunak? Karena dia lama-kelamaan dia akan cepat hancur nak ya. Terus kalau seandainya ingin anak Ustadz mengolahnya, mau tidak mau, itu anak Ustadz harus mengeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan air yang ada di dalam pelepah pisang. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tas dari pelepah pisang, yang pertama adalah anyaman pelepah pisang. Ini yang sudah jadi ya, anyaman pelepah pisang. Terus spons atau kain puring. Ini biasanya digunakan untuk bagian dalam nanti nak ya. Terus karton tebal ya, karton tebal. Terus ada kayu dan resleting ya. Kayu ini sebenarnya tidak digunakan nggak apa juga nak ya. Tergantung anak Ustadz membuat motif atau model tasnya kayak gimana. Nah, nanti kayu ini bisa dimanfaatkan, ada juga yang tidak dimanfaatkan. Cara pembuatannya, yang pertama buat pola tas dari kertas. Anak Ustadz gambar dulu, desain dulu tasnya dari kertas ya. Setelah itu tempelkan lembaran anyaman pelepah pisang. Nah, setelah itu baru anak Ustadz tempelkan lembaran-lembaran pelepah pisang. Untuk bagian dalam tempelkan lembaran spons atau kain puring. Ya, untuk bagian dalam anak Ustadz kan bikinnya per lembar ya. Nah, contohnya untuk bagian depan. Nah, bagian depan anak Ustadz yang pertama gambar dulu bagian depannya kayak gimana bentuknya. Setelah itu baru yang bagian depannya ditempel menggunakan pelepah pisang. Terus yang belakangnya anak Ustadz tempel dengan lembaran spons atau kain puring. Ya, baru nanti pinggirnya dijahit. Baru nanti potongan-potongan itu anak Ustadz satukan ya. Untuk dasar tas buat dari potongan karton tebal ya, untuk dasar, untuk bagian bawahnya dari karton tebal, lalu lapisi lembaran kain puring atau spons lagi biar kelihatan rapi nak ya. Terus yang ketiga, bagian handle atau pegangannya dapat dibuat dari kayu ya. Kalau yang dilihat di gambar ini ya, yang ini terbuat bentar. Nah, yang ini bukan terbuat dari kayu nak ya. Itu terbuat dari kain kayaknya nak ya. Ada juga yang menggunakan kayu nak ya. Untuk mengaitkannya gunakan vinil atau lembaran tenunan pelepah pisang. Untuk di sininya nak ya. Di sini untuk mengaitkannya antara pegangannya nih ya, atau handle-nya dengan tasnya, gunakan vinil atau lembaran tenun pelepah pisang. Bisa juga seandainya itu anak Ustadz menggunakan lem atau dijahit ya. Terus yang selanjutnya pasang resleting pada potongan tenunan pelepah pisang ataupun vinil. Di sini nak ya, resletingnya dipasang. Nih. Ya, di sini resletingnya dipasang. Saat memasang resleting, pasang juga lapisan kain puring untuk menutup bagian dalam tas. Nah, jangan lupa anak Ustadz, di dalam tas ini anak Ustadz lapisi dengan kain puring. Tujuannya apa? Biar tidak merusak tas tersebut nak. Jadi kalau seandainya anak Ustadz memasukkan barang, memang kelihatan cuma dari pelepah pisang apa tahan ya. Kalau anak Ustadz lapisi dengan puring, insya Allah tahan nak ya. Tergantung pemakaian anak Ustadz juga. Nah, baru setelah itu barulah tas siap untuk digunakan. Itu adalah cara membuat kerajinan tas dari bahan pelepah pisang. Kunci yang pertama untuk bahan pelepah pisang ini memang benar-benar kering nak ya. Nanti kalau masih ada kandungan air itu akan cepat
menyebabkan tas itu berjamur, nanti terus setelah itu cepat rusak. Oke ya, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu membuat kerajinan keset dari bahan serat sabut kelapa. Mungkin anak sering melihat nih ya, tulisan kayak gini ya, sabut keset tulisan welcome. Nah, ini yang bagian hitamnya nak, ini dari ijuk nak ya, ijuk. Nah, untuk bahan dan alat yang pertama adalah serat sabut kelapa ya, seratnya. Terus yang kedua tali dari sabut kelapa nih nak. Ya, sebenarnya talinya ini pun dari serat sabut kelapa juga, cuma sudah berbentuk tali dia nak. Biasanya dijual ada tuh nak ya. Terus barulah ijuk. Ijuk ini nanti nak fungsinya untuk nih memberi warna-warna hitam nih nak ya. Ijuk, baru mal. Mal itu adalah alatnya nih. Ya, alat untuk mengaitkan tali-tali ini ataupun ini. Nah, ini adalah malnya nak ya. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan tempat buat menganyam sabut, bisa dengan tiang memanjang seperti ini. Nah, ini bisa juga disebut dengan mal nak ya. Siapkan tali yang akan dijadikan untuk dianyam. Ini talinya ya, siapkan talinya untuk dianyam. Setelah itu anyam sabut kelapa seperti menenun ya. Atas bawah dia nak. Masukkan dari atas, ditata sejajar sampai semua terisi penuh seperti orang nih ya. Dari atas turunkan ke bawah. Setiap kali dapat satu baris, rapatkan dengan memukul 2 dari atas agar keset penuh dan kuat ya. Jadi ada alatnya lagi sebenarnya untuk memukul. Nah, misalnya menggunakan kayu pun nggak apa juga ya, biar benar-benar rapat ya, benar-benar rapat seperti kayak gini. Ini sebenarnya mau ditambah lagi atasnya bisa juga nak ya. Nah, setelah itu barulah rapikan dengan pisau atau gunting sisanya sabut kelapa. Nah, kayak gini kan masih jelek nih ya, masih ada serabut-serabutnya. Nah, itu biar rapi, anak ustadz bisa menggunakan pisau atau gunting untuk membersihkan sabut-sabut yang sisa tuh nak, pikir ini ya. Nah, itu adalah cara membuat kerajinan kaset dari bahan serat sabut kelapa. Terus yang selanjutnya ini nak, yaitu membuat kerajinan tas lagi ya. Tapi kalau yang ini dari koran bekas ya, nih dari koran bekas. Nah, kalau yang tadi kan dari pelepah pisang ya, sekarang dari koran bekas. Bahan-bahannya jelas ya, koran bekas, terus lem tembak, terus kawat kecil yang mudah dibentuk ya, gunakan aja kawat yang lunak yang mudah dibentuk. Terus tang untuk membantu membuat kerangka tas ya, tangnya ya, sekalian untuk memotong kawat tuh. Cara membuatnya, yang pertama buat kerangka terlebih dahulu. Contohnya seperti kayak gini ya, kerangka seperti kotak nih. Nah, Ustadz membuat kerangkanya itu yang pertama itu adalah dari kawat ya. Nah, dari kawat. Jangan lupa kawat melintang agar bisa menyangga dan memperkuat bentuk tas yang kita buat, serta gunakan karton tebal sebagai alas tas ya. Setelah kerangkanya terbentuk seperti kubus, nanti bagian bawahnya ini anak ustadz kasih karton tebal ya, bagian bawah nih sebagai alasnya, ini kasih karton tebal sebagai alasnya. Setelah itu ambil gulungan kertas. Nah, tadi anak ustadz harus membuat gulungan-gulungan kertas terlebih dahulu nak ya. Tapi bisa juga membuat kerangkanya, terserah anak ustadz membuat kerangka dulu atau gulungan-gulungan kertas. Gulungan-gulungan kertas maksudnya di sini nak, yang bulat-bulat ini sebenarnya adalah dari karton dari koran semuanya nak ya. Nah, caranya ambil kertas lalu potong-potong sehingga bentuknya mirip dengan penggaris. Jadi anak ustadz potonglah karton-karton tadi atau kertas tadi semacam ukuran penggaris ya. Setelah itu gulung potongan kertas tadi sampai membentuk gulungan kertas dengan diameter 2 hingga 3 cm seperti kayak gini, bulatan satu nih ya. Bulatan ini satu. Nah, ini jadinya. Ya. Setelah itu barulah anak ustadz tempelkan gulungan
koran bekas pada keempat sisi kerangka tas dengan sisakan bagian atas dan bagian bawah, ya. Nah, Ustaz satukan lah, tapi bagian atas sama bagian bawah tidak. Nah ya, untuk bagian atas nanti untuk penutupnya, bagian bawah tadi kan udah dilapisi dengan karton tebal ya. Setelah itu gulungan kertas di atas ditata sedemikian rupa nak ya. Gulungan kertas ditata sedemikian rupa sehingga keempat sisi gulungan tersebut saling bersentuhan. Beri lem tembak pada setiap bagian gulungan yang menempel satu sama lain ya. Jadi satu gulungan ini empat sudutnya ya, empat sisinya, sisi atas, sisi samping, kanan, kiri, bawah itu harus saling menyatu untuk menyatukan dengan gulungan yang lainnya ya. Nah, baru nanti anak Ustadz gunakan lem tembak ya. Di sini kan nih. Nah ya, namanya ini lingkaran ya, bentar. Seandainya ini lingkaran kertasnya, anak Ustadz usahakan di sini satu lemnya, sini satu, di sini satu, di sini satu. Nah ya, nah itu yang dimaksud dengan empat sisi itu nak ya, 4 titik. Terus jangan lupa memberi lem pada sisi dan gulungan kertas khususnya yang menempel pada rangka tas. Baru anak Ustadz tempelkan kepada rangkanya. Lilitan pegangan tas dengan kertas karton bekas. Ya, lilit pegangan tas dengan karton bekas untuk pegangan di atasnya. Langkah terakhir, letakkan potongan kertas karton tebal pada bagian dasar tas lagi. Agar tas tampak mengilap dan menarik, berikan cat pernis dan kemudian ke semua permukaan tas. Tapi kalau seandainya cat pernis agak susah, anak Ustadz mendingan lebih mudah lagi menggunakan cat pilok nah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai beberapa kerajinan dari bahan limbah organik lunak. Untuk tugas ini ada 5 ya. Yang pertama, apa yang maksud dengan limbah organik? Nah, ini di video sebelumnya. Terus jelaskan jenis-jenis limbah organik ada juga di video sebelumnya. Sebutkan 5 jenis kegiatan dari limbah organik ada di video sebelumnya. Terus yang keempat, apa fungsi mal dalam pembuatan kertas dari sabut kelapa ada video tadi. Terus yang kelima, sebutkan cara membuat gulungan kertas untuk membuat tas ya. Ada di video yang terakhir tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Ustadz jelaskan bisa Ustadz pahami dan untuk bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.